Salah satu konsep pokok dalam stoikisme adalah perpecahan antara hal-hal yang dapat kita kendalikan dan yang tidak dapat kita kendalikan. Sebagian besar, jika tidak semua, hal di luar tindakan kita tidak dapat kita kendalikan. Apakah itu berarti kita harus menolak dunia? Tidak juga. Tetapi Stoik percaya bahwa kita harus realistis tentang pengaruh terbatas kita atas hal-hal tersebut dan bahwa kita menciptakan beban yang tidak perlu bagi diri kita sendiri jika kita tidak melakukannya. Ketika kehidupan menjadi menyakitkan, itu sering menunjukkan bahwa kita menginvestasikan emosi kita pada hal-hal di luar kendali kita. Dengan melakukannya, kita tanpa sadar memberi hal-hal ini otoritas untuk memanipulasi dan mengendalikan kita seperti dalang. Secara paradoks, kita kemudian menuding dalang ini karena menarik tali kita, tanpa menyadari bahwa kita telah memberi mereka kekuatan untuk melakukannya. Namun, dengan melepaskan investasi emosional kita pada hal-hal ini, kita melepaskan pengaruh mereka atas kita, memberikan diri kita ketenangan untuk tetap tidak terganggu. Bagi Marcus Aurelius, tidak terganggu oleh hal-hal di luar kendalinya memungkinkan dia untuk mengatasi banyak tanggung jawab dan tantangan yang dihadapinya sebagai seorang kaisar dan untuk berfokus pada tugas yang diyakininya. Bagi Epictetus, itu berarti kebebasan dan tidak terpengaruh oleh kekuatan eksternal. Ini bisa menjadi cara untuk fokus pada tujuan yang penting dan menjadi jalan menuju kehidupan yang bahagia dan tanpa beban ketika hidup menyakitkan. Video ini adalah eksplorasi dan interpretasi bebas dari filosofi Marcus Aurelius tentang bagaimana peduli lebih sedikit terhadap hal-hal yang tidak layak untuk dikhawatirkan. Dalam meditasinya, Marcus Aurelius berulang kali membedakan antara sekarang, masa lalu, dan masa depan. Esai ini dibagi menjadi kategori-kategori, dimulai dengan masa depan. Seperti yang diungkapkan Seneca dengan indah, kita sering menderita lebih banyak dalam batasan imajinasi kita daripada dalam kenyataan pengalaman kita. Pernyataan ini menggarisbawahi gagasan bahwa pikiran kita berfungsi sebagai sumber penderitaan kita ketika kita mengarahkan perhatian kita pada masa depan. Imajinasi kita seringkali berjalan merajalela, memunculkan berbagai skenario potensial kejadian, sebagian besar di antaranya tidak mungkin terwujud. Dalam antisipasi, kita merenungkan strategi untuk menavigasi semua potensi dan hasil sambil gemetar dalam ketakutan karena ketidakpastian kita tentang bagaimana masa depan. Pada akhirnya terungkap dalam beberapa kasus, apa yang terjadi adalah apa yang kita antisipasi, tetapi dalam banyak kasus lainnya keberuntungan menghantam kita dengan peristiwa yang tidak bisa kita antisipasi. Pertimbangkan skenario ini. Bagaimana jika Perang Dunia Ketiga tiba-tiba terjadi? Bagaimana jika kita mengalami kehilangan keuangan total? Konsekuensi buruk ini tidak dapat disangkal berada dalam lingkup kemungkinan, tetapi selama itu tidak terjadi di saat ini, kita tidak bisa berurusan dengan hal ini karena peristiwa ini hanya ada dalam pikiran kita. Masa depan hanya mengganggu kita karena kita memikirkannya. Marcus Aurelius menekankan bahwa bukan beban masa depan yang memberatkan kita, tetapi beban dari pikiran kita masa kini saja. Masa depan itu sendiri bukanlah yang menyebabkan kerugian pada diri kita, melainkan penanganan pada saat ini, dan masa depan itu yang menentukan penderitaan kita. Ketika kita terlalu peduli dengan peristiwa masa depan, hidup akhirnya mulai terasa menyakitkan karena kita menderita di dalam imajinasi kita, membiarkan mereka mengatur kehidupan saat ini. Jadi, apa yang dikatakan Marcus Aurelius tentang terlalu peduli dengan masa depan? Pertama-tama, mari kita pertimbangkan kutipan berikut. Jangan biarkan masa depan mengganggu Anda. Anda akan menghadapinya dengan senjata yang sama dari akal budi yang hari ini membekali Anda melawan masa kini. Dia menekankan gagasan bahwa jika dia dapat mengarungi masa kini dengan efektif, dia memiliki kapasitas untuk menghadapi tantangan masa depan juga. Dia menasihatinya untuk tidak terlalu berlama-lama pada skenario mengerikan yang mungkin terjadi, malah mengganggu fokus pada keadaan sekarang. Ketika dia fokus pada saat ini, dia menyadari bahwa dia bisa menanganinya, dan jika itu kasusnya, mengapa dia tidak dapat menangani apa yang akan datang? Sikap ini menyerupai gagasan amor fati, cinta pada takdir, tapi diperkuat dengan kepercayaan bahwa dia akan mampu melewati itu.
Tentang masa lalu, Marcus Aurelius mengingatkan dirinya sendiri tentang seberapa cepat kehidupan berlalu dan menghilang di luar batas kita yang tak terbatas. Masa lalu seperti halnya masa depan adalah ranah yang tidak dapat kita operasikan. Yang sudah berlalu tidak bisa kembali kecuali kita menciptakan mesin waktu. Kita tidak bisa mengubah apapun. Marcus Aurelius dengan singkat menyatakan, ingatlah bahwa manusia hanya hidup di masa kini. Dalam sekejap ini, entah seluruh hidupnya sudah lewat atau belum terungkap. Singkatlah hidup manusia, dan sempitlah sudut bumi tempat dia tinggal. Terlepas dari sempitnya hidup kita, yang terjadi pada saat ini adalah yang paling penting. Kita seringkali terlalu sibuk dengan area-area di luar dan tidak dapat dimasuki, yaitu masa depan dan masa lalu. Marcus Aurelius menyatakan bahwa masa lalu tidak memiliki makna pada saat ini. Bukan berarti peristiwa yang terjadi di masa lalu tidak mempengaruhi saat ini, atau bahwa kita tidak dapat belajar dari peristiwa-peristiwa tersebut. Hanya saja kita tidak dapat berinteraksi dengan masa lalu karena sudah berada di luar jangkauan kita. Seringkali kenangan kita tentang masa lalu tercampur aduk, dan cara untuk memverifikasi apa yang sebenarnya terjadi menjadi terbatas. Kita mengandalkan ingatan dari sudut pandang pribadi dan pandangan yang berbeda dari diri kita sendiri atau orang lain, sehingga masa lalu tidak hanya sulit dijangkau tetapi juga kenangan kita tentangnya kemungkinan besar tidak akurat. Meskipun demikian, kita terus melekat pada peristiwa masa lalu secara emosional, seringkali memutar ulang dalam pikiran kita, sehingga kita mengulang penderitaan yang pernah ditimbulkan oleh peristiwa tersebut. Beberapa orang meyakini bahwa dengan merenungkan masa lalu, kita dapat memiliki pengaruh terhadapnya, namun ini hanyalah ilusi menyesatkan. Masa lalu merupakan suatu entitas yang tidak dapat dikembalikan, sudah lenyap dari genggaman kita. Yang tersisa dalam cakrawala kita hanyalah kemampuan untuk mengelola pikiran kita mengenai sesuatu yang sudah lama hilang dan tidak akan pernah kembali. Banyak individu sering mengucapkan frasa seperti, "Saya ingin bisa menangani itu dengan cara yang berbeda," namun keinginan tersebut didasarkan pada sesuatu yang tidak dapat dicapai. Pikiran-pikiran tersebut hanya membangkitkan keinginan yang tidak akan pernah terpenuhi, tanpa memberikan manfaat yang produktif. Daripada fokus pada peristiwa masa lalu itu sendiri, Marcus Aurelius lebih menitikberatkan pada reaksinya terhadap peristiwa-peristiwa tersebut. Kita tidak dapat mengontrol peristiwa masa lalu, dan kemungkinan besar kita juga tidak dapat mencegahnya ketika terjadi pada saat itu. Namun, yang dapat kita kendalikan adalah bagaimana kita menyikapi peristiwa-peristiwa tersebut pada masa kini. Awalnya, kita mungkin menganggap masa lalu sebagai sesuatu yang tidak beruntung. Mungkin kita memiliki masa kecil yang sulit atau mengalami berakhirnya persahabatan atau kegagalan usaha bisnis. Namun, menurut Marcus Aurelius, sifat dari peristiwa-peristiwa tersebut tidak terlalu penting. Yang terpenting adalah bagaimana kita menanganinya. Dia menyatakan bahwa ini adalah sesuatu yang menguntungkan bahwa ini terjadi dan saya tetap tidak terluka olehnya, tidak hancur oleh keadaan saat ini, atau takut pada masa depan. Ini bisa terjadi pada siapa saja, tetapi tidak semua orang bisa tetap tidak terluka olehnya. Mengapa memperlakukan satu hal sebagai sebuah bencana dan yang lain sebagai sebuah keberuntungan? Apakah benar-benar mungkin menyebut sesuatu yang tidak beruntung sebagai pelanggaran terhadap kodrat manusia? Atau bisakah menyebut sesuatu yang tidak menguntungkan sebagai melanggar kehendak alam? Apakah yang menghentikan Anda dari berperilaku dengan adil, murah hati, penuh kendali diri, waras, bijaksana, jujur, rendah hati, lurus, dan semua kualitas lain yang memungkinkan sifat seseorang untuk mencapai dirinya sendiri? Menariknya, Marcus Aurelius tidak sepenuhnya mengabaikan signifikansi masa lalu. Sebaliknya, dia mengakui potensinya sebagai sumber pembelajaran. Dia percaya bahwa dengan memeriksa pola dan irama dalam masa lalu, bagaimana peristiwa cenderung naik dan turun dan seringkali berulang, kita dapat memperoleh wawasan untuk membantu kita mengantisipasi dan mempersiapkan diri untuk masa depan. Pandangan ini memungkinkan kita untuk menggeneralisasi diri dari masa lalu, untuk membimbing pemahaman kita tentang apa yang mungkin terjadi ke depan. Marcus Aurelius sering menekankan bahwa saat ini adalah satu-satunya domain kita. Ini adalah wilayah terbatas yang bisa langsung
langsung kita akses. Itu berfungsi sebagai posisi menguntungkan di mana kita dapat melihat kedalaman tak terbatas masa lalu dan kegelapan yang tak terpecahkan dari masa depan. Marcus Aurelius mempertahankan komitmen untuk mengakar dirinya dalam keadaan sekarang dan mengkonsentrasikan pada apa yang berada dalam kendalinya. Namun, bahkan ketika kita berhasil melepaskan genggaman kita pada masa lalu dan mengurangi kecemasan kita terkait masa depan, kita sering menemukan diri kita mengeluarkan kekhawatiran berlebihan pada hal-hal yang tidak memiliki signifikansi sejati. Seringkali kita merasakan ketidakpuasan dengan jalannya kehidupan pada saat ini, dan ketika peristiwa tidak terjadi sesuai dengan keinginan kita, biasa bagi kita untuk tunduk pada emosi seperti kemarahan, kesedihan, atau keputusasaan. Tetapi menurut Marcus Aurelius, terganggu secara emosional oleh apa yang alam semesta lemparkan pada kita adalah tidak berguna. Bagaimana dunia di sekitar kita mengembangkan dirinya tidak berada di tangan kita. Bagaimana kita bereaksi terhadap hal tersebut itulah yang penting. Namun kita cenderung terganggu karena kita tidak suka dengan apa yang sedang terjadi atau apa yang kita inginkan tidak terjadi. Marcus Aurelius menyatakan bahwa kita tidak seharusnya melawan apa yang kita rasakan. Karena kita tidak bisa menghindari apa yang Tuhan rencanakan. Kita tidak bisa menghentikan orang-orang yang ingin berperang, kita tidak bisa menghentikan bencana alam, kita tidak bisa mencegah tubuh kita menua, demikian juga kita tidak dapat memaksa dunia untuk memenuhi keinginan kita. Tidak ada jaminan bahwa mereka yang kita sukai akan membalas perasaan kita dan tidak dijamin bahwa semua orang akan mengalami peluang kehidupan secara setara. Ini adalah ketidakmungkinan bawaan, namun kita seringkali menghabiskan banyak waktu dan energi untuk melawan aspek-aspek tak tergoyahkan dari kenyataan. Kita tidak berdaya untuk mengubahnya terlepas dari metode apa yang kita gunakan. Emosi kita bergejolak antara kemarahan karena keinginan yang tidak terpenuhi dan kesedihan ketika dihadapkan dengan keadaan yang tidak diinginkan. Akibatnya saat ini berubah menjadi ruang siksaan, di mana kita mengalami keinginan yang berubah-ubah. Ada saat ketika kita menjadi terpesona dengan saat ini, berpegang teguh padanya dengan erat, takut untuk melepaskan, yang sekali lagi menyerahkan kendali pada keinginan dari nasib. Semua yang terjadi pada akhirnya tergantung pada pilihan dan tindakan kita. Pendapat Marcus Aurelius, kita bisa melihat hukum alam sebagai penguasa kita. Jika kita lari darinya atau merasa duka dan marah karena itu, kita tidak lebih dari para desertir dan pelari. Kita harus menerima cara alam dan fokus untuk berurusan dengannya, daripada menyia-nyiakan energi kita dengan merasa jijik atau berpegang pada keadaan kita. Di buku ketujuh meditasinya, Marcus Aurelius memberikan metode untuk merangkul saat ini. Dia berpendapat bahwa fokus kita seharusnya berpusat pada apa yang kita miliki saat ini, daripada terpaku pada apa yang kita tidak miliki. Namun dia menyarankan untuk berhati-hati dalam pendekatan ini. Anggaplah apa yang tidak kamu miliki sebagai tidak ada. Lihatlah apa yang kamu miliki sebagai hal-hal yang paling kamu hargai dan pikirkan betapa besar kamu akan menginginkannya. Jika kamu mendapatkan apa yang kamu impikan, tetap berhati-hatilah. Jangan mendapatkan kepuasan berlebihan sehingga kamu mulai menilai terlalu tinggi nilai mereka sampai pada tingkat di mana kehilangan mereka akan menyebabkan kesedihan. Meskipun demikian, merangkul keadaan dapat menjadi tantangan yang besar, terutama di hadapan kesulitan yang signifikan. Marcus Aurelius berpendapat bahwa kemalangan tidak seharusnya menjadi alasan untuk bereaksi seperti hewan yang panik. Ia malah menegaskan bahwa tantangan tersebut mewakili kesempatan untuk berlatih kebajikan. Maksudnya adalah penerapan filosofi Stoik dalam kehidupan seseorang tidak berputar sekitar keindahan dan keberuntungan dari keadaan eksternal kita, karena aspek-aspek ini secara inheren begitu rapuh dan berada di luar kendali kita. Yang benar-benar penting menurut Stoik adalah bagaimana kita menghadapi situasi yang terjadi di hadapan kita, seperti yang diungkapkan oleh Marcus Aurelius. Karena bagi saya saat ini adalah kesempatan untuk latihan kebajikan rasional. Dan itu saja untuk hari ini. Saya sungguh berharap Anda menyukai video ini. Seperti biasa, jika Anda telah mencapai titik ini, berikan komentar filosofi hidup Stoik agar saya tahu Anda menonton sampai akhir.
Jika Anda berpikir video ini berharga, berlanggananlah untuk wawasan lebih lanjut, tekan tombol lonceng notifikasi, dan tunjukkan dukungan Anda dengan suka dan komentar. Dan untuk eksplorasi kebijaksanaan stoik lebih banyak, 2 video tambahan akan muncul di layar Anda sekarang. Terima kasih.